Nah, di situ kita kaget, karena kan sebetulnya RUU TNI ini berjalan sangat cepat, karena itu baru muncul surat presiden pada bulan Februari, dan digenjot padahal itu belum ada di prolegnas. Ada satu nomor yang nelpon sebanyak 3 kali, Oke. ternyata ketika kita cek, itu intel dari salah satu institusi TNI. Jadi ini permintaan presiden langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya ini pagi, siang, malam apapun bisa. Tapi selamat datang di podcast Pejuang. Perkenalkan saya host dadakan Usama Abdul Aziz. Hari ini tiba-tiba diminta untuk nge-host karena memang hari ini topiknya akan cukup menarik karena mungkin akan mengungkap fakta-fakta menarik tentang adanya peristiwa yang terjadi. Mungkin nggak baru-baru ini sih, tapi sangat menarik untuk bisa diulas kembali, yaitu semacam ada tekanan bagi orang-orang yang memprotes soal RUU TNI. Hari ini gue udah bareng sama Islah Satrio. Halo kawan-kawan. Islah Satrio ini dari Kontras, beliau bagian riset dan dia bukan orang baru di podcast Pejuang karena beliau ini mantan koordinator turun tangan Jakarta. Ya. Wah, jadi beliau sudah ngotot banget soal turun tangan. Dan hari ini kita mau bahas itu langsung dari narasumbernya. Dan satu hal yang gue pengen mulai lah. Ya. Mungkin bisa kenalan dulu sah. Boleh. Tentang siapa sih Islah Satrio ini? Ya. Halo teman-teman pejuang. Sebelumnya selamat siang, sore, pagi dimanapun kalian menyaksikan dan kapanpun kalian menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islah Satrio. Biasa kawan-kawan turun tangan manggil saya Islah. Saya dulu koordinator turun tangan Jakarta 2020 hingga 2021. Lalu sekarang bertugas di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang teman-teman sebut sebagai Kontras, itu di bagian riset dan dokumentasi dari tahun 2020 hingga sekarang. Mungkin jadi, sekilas itu ya. Sesuai namanya ya, sukanya mengislahkan ya. Memperdamaikan. Betul. Demi perdamaian, Islah. Biasa. Setelah tadi ya, seperti gue sampaikan di awal, ada cerita apa sih tentang, kan kita tahu sendiri waktu itu ada teman-teman Kontras dan dari aktivis lainnya yang mendatangi ruang rapat di hotel mewah itu. Ya, betul. Dan setelah itu ada kejadian menarik kelihatannya di kantor Kontras. Betul. Katanya ada tekanan atau teror atau semacam apa? Mungkin bisa diceritakan lah. Ya, jadi peristiwa itu bermula ketika teman-teman Kontras itu mendapat satu edaran surat terkait soal ada penyelenggaraan rapat panitia kerja untuk membahas rancangan revisi undang-undang TNI. Itu kita dapat pada tanggal 13 Maret 2025 yang rapatnya itu berjalan sekitar 3 hari, dari hari Jumat sampai hari Minggu, atau dari tanggal 14 sampai 16 Maret. Nah, di situ kita kaget karena kan sebetulnya RUU TNI ini berjalan sangat cepat, karena itu baru muncul surat presiden pada bulan Februari dan digenjot padahal itu belum ada di prolegnas. Dan pembahasan sangat cepat. Memang dari amanatnya Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa itu perlu diakselerasi. Jadi ini permintaan presiden langsung? Iya, karena itu menunjuk dari surpresnya surat presiden. Itu di awal Februari. Karena pembahasan secara cepat, bahkan dalam prolegnas yang awal yang nggak ada ternyata dimasukkan secara tiba-tiba pada rapat paripurna, itu bulan akhir Februari. Akhirnya kita memutuskan, kok bisa membahas rancangan revisi undang-undang ini yang dia tiba-tiba, namun dibahasnya secara tertutup. Padahal yang kita tahu kalau dalam putusan MK itu udah ada Mas Hemi terkait soal bagaimana perlu ada partisipasi yang bermakna atau meaningful participation. Pelibatan publik ya. Pelibatan publik itu dari putusan MK nomor 91 tahun 2020. Jadi ada 3 tuh syaratnya. Negara harus mendengarkan pendapat warga, negara harus mempertimbangkan pendapat warga, dan negara harus memberikan penjelasan terhadap aspirasi atau pendapat dari warga. Nah, kita tuh berharap bahwa negara dalam membuat atau merancang revisi undang-undang TNI ini itu perlu ada perlibatannya secara aktif dari warga. Namun nyatanya kita mendapatkan surat edaran bahwa mereka melakukan rapat tertutup. Akhirnya kita rapat tuh selama dari hari Kamis dan hari Jumat. Dari tanggal 13-14 kita rapat. Kita ingin melakukan intervensi seperti apa, dan pada tanggal 15 kita akhirnya datang ke Hotel Fairmont yang itu koalisi masyarakat sipil yang salah satunya ada Kontras. Nah, ketika kita datang ternyata itu dalam rapat tertutup, di situ udah ada jurnalis Mas Hemi. Jadi sebelum kita datang sudah banyak jurnalis di sana. Cuma dia tidak boleh meliput dalam ruangan di Hotel Fairmont. Yang padahal
fungsi jurnalis itu sangat penting karena Oke. untuk melihat bagaimana peran dan kinerja dari masing-masing anggota. Nggak boleh diliput ya. Nggak boleh Sama diliput. kayak rapat dan tentara kemarin itu Oh ya. betul, yang Sama akhirnya ya. tiba-tiba dikeluarkan kan Disuruh dari keluar ruang media rapat. ya. Dan Jadi juga sama betul. dengan, jadi banyak rahasia sekarang ya. Jadi banyak rahasia. Sama juga dengan hasil kesepakatan Indonesia dengan Amerika Betul. yang Pak Erlangga lakukan itu ya. Betul. Isinya apa? Kita tidak ada yang tahu. Jadi Jadi Anda siapa? Anda rakyat jatah, nggak boleh. kita hanya Gitu ya? digunakan 5 tahun sekali. Jadi itu Oke. proses utama sebelum akhirnya kita mendapatkan teror, intimidasi dan sebagainya. Jadi tanggal 15 pasca 2 orang dari Kontras melakukan demonstrasi, Ya. dia melakukan intervensi terhadap ruang Hotel Fairmont. Akhirnya setelah itu kan berlangsung dari jam 14 sampai 18 kalau nggak salah. Oke. Setelah jam 18 ada beberapa teman kembali ke kantor. Di situ ada satu dugaan itu berkaitan soal teror, yaitu ada 3 orang. Satu dia berambut cepak dan berpakaian seperti layaknya tentara. Dia badan posturnya seperti tentara dan dia mengaku dari media. Dari media. Dari media. Berarti seperti ditanyakan. Sempat ditanyakan. Jadi kan di Kontras tuh ada 2 lantai. Itu jam berapa tuh datangnya? Itu jam 11 sampai jam 10 malam. Jam 11 atau jam 10 malam. Karena kan ada 2 orang yang sedang menginap lah. Oke. Kawan-kawan Kontras, salah satunya yang mendobrak Hotel Fairmont. Oke. Setelah ada 3 orang itu, ternyata ada telepon masuk ke salah satu orang yang mendobrak. Oke. Di nomor yang sama dan dia menelpon sebanyak 3 kali. 3 orang naik mobil, naik motor? Kita nggak tahu, itu nggak jelas. Nggak tahu. Kayaknya sih jalan kaki, cuma nggak tahu apakah Oh. sebelumnya dia naik motor itu di luar dari CCTV apa gimana. Kalau pakai kendaraan biasanya bisa dilihat. Bisa nomornya dilacak. itu ya. Betul. Setelah itu ada satu nomor yang nelpon sebanyak 3 kali Oke. dan itu tidak diangkat. Nomor tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Karena SOP dari Kontras ketika ada nomor tidak dikenal memang kita nggak angkat. Oke. Biasanya kita cari dulu lewat aplikasi untuk melihat siapa ini nomornya. Ternyata ketika kita cek itu intel dari salah satu institusi TNI. Oh gitu. Jadi ada tuh kan, ada satu aplikasi di mana kita bisa melihat kira-kira ini nomor siapa berdasarkan dari hasil save dari orang-orang lain yang nge-save nomor itu. Iya, iya. Akhirnya Aplikasinya warna biru itu ya. warna biru. Iya, Mungkin iya. teman-teman banyak yang juga menggunakan. Iya, iya, iya. Jadi itu salah satu awal akhirnya kita melihat ada beberapa teror lain. Oh ya? Jadi setelah itu kita mendapatkan beberapa teror dan intimidasi sebenarnya secara tidak langsung. Itu terjadi sekitar 4 sampai 5 kali. Awalnya dari tanggal 23 Maret 2025 setelah Undang-Undang TNI disahkan. Apa bentuk terornya? Jadi ada 2 mobil rantis maung Rantis Maung. di Buat baja itu. Hebat Baja yang warna hijau itu. Dia datang ke kantor Kontras sebanyak 2 mobil. Sekitar 2 menit dia berhenti, dia memfoto-foto kantor Kontras lalu pergi. Oh, Dan fotonya mesti bawa mobil itu ya? Iya, jadi pas di mobil dia foto. Kan kita ada Agak mahal CCTV. ya buat foto di situ. Betul, kayaknya agak effort banget, tinggal ketok-ketok aja kan ada Iya, orang di iya, dalam. iya. Jadi kalau memang dia ingin masuk dan ngobrol saya bisa aja. Iya. Cuma kenapa harus hanya foto dan menggunakan mobil-mobil tentara itu yang sebetulnya itu kan mobil-mobil yang agak ngeri ya bagi kita sebagai warga sipil kan. Oke. Dan itu tidak hanya terjadi sekali. Jadi tanggal 23 Maret itu terjadi, tanggal 27 Maret itu terjadi, tanggal 3 April terjadi dan terakhir tanggal 8 April. Cuman untuk tanggal 27 hingga tanggal 8 April dia hanya lewat, berhenti sebentar tapi nggak selama 2 menit. Lalu jalan lagi. Berhenti sebentar tuh apa aktivitas yang dilakukan? Lihat-lihat atau foto? Kita melihat dia ngesen kiri karena kan kantor Kontras di kiri, dia Oke. ngesen. Iya. Terus langsung lurus lagi jalan. Ini kantor kota tuh di Kuitang ya? Di Kuitang, di Iya, Pasar iya. Senen. Pasar Senen. Oke, oke. Jadi itu beberapa bentuk teror yang dialami oleh Kontras. Nah, yang kita penasaran apa sih tanggapan dari Kontras kira-kira melihat yang dinilai bentuk teror ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kontras, dan sebagai orang yang berpengalaman apabila ada nanti teman-teman kita yang mengalami hal yang sama, apa sih yang perlu dilakukan ke depan gitu? Ya, jadi kalau kita melihat ya sebetulnya teror ini kan bagian dari kepengecutan ya. Di mana ketika kita melakukan aspirasi, kita menyuarakan aspirasi sebagai bentuk dari ekspresi kita dan itu merupakan hak asasi manusia yang harusnya itu wajib dilindungi negara. Justru kita mendapatkan teror, ancaman dan bukan hanya Kontras sebetulnya. Ketika kemarin pada aksi demonstrasi baik itu dari RUU TNI hingga UU TNI disahkan pada tanggal 20 Maret, itu terjadi tuh berbagai tindakan kekerasan. Jadi ada namanya tim advokasi untuk demokrasi Iya. atau disebutnya TAUD.
dia melakukan pendataan bahwa selama pada tanggal 20 Maret hingga pada tanggal 28 Maret ketika ada 69 titik aksi di seluruh Indonesia, itu ada sekitar 161 korban mengalami penangkapan sewenang-wenang Oke. dan sekitar 63 itu mengalami luka. Nah, di situ menunjukkan bahwa ketika kita ingin menyuarakan ekspresi sebagai bentuk hak ekspresi kita, ternyata itu direpresi oleh aparat. Jadi teror itu tidak hanya dialami oleh Kontras, namun juga berbagai masyarakat sipil yang menolak terkait soal undang-undang TNI. Nah, rencananya juga Taut ingin melaporkan salah satu lembaga ke Komnas HAM Oke. untuk menetapkan bahwa itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia, Oke. berbasiskan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Bagian tim dari advokasi. bentuk ancaman ya. Bagian dari bentuk ancaman. Karena agak bahaya juga. Karena kan kalau misalnya teman-teman pernah lihat berita di beberapa kampus sekarang hampir didatangi oleh tentara. Iya, Ketika betul. diskusi, Ada satu kampus negeri juga yang ada didatangi satu sama kampus tentara. negeri yang juga didatangi oleh tentara, yang padahal tentara kan fungsi sebagai pertahanan. Dia tidak bisa mengintervensi ruang-ruang akademik. Oke. Namun nyatanya sekarang banyak banget aparat militer yang masuk secara tiba-tiba tanpa diundang ke ruang-ruang akademik. Iya. Jadi itu cukup bahaya sebetulnya. Dan salah satu upaya dari teman-teman masyarakat sipil adalah melaporkan dulu nih berbagai tindakan yang telah dilakukan dalam aksi demonstrasi, baik itu dari kepolisian, dari dugaannya tentara, sama dari orang tidak diketahui. Oke. Jadi banyak tuh bentuk ancamannya. Selain tadi teror yang dialami Kontras, ada tindakan kekerasan, ada penyiksaan. Di situ ada serangan digital juga, Mas Hemi. Jadi ada serangan digital seperti doxing. Oke. Jadi dia memalukan identitas orang, membunuh si pesan, Oke. membunuh si pemberi pesan, bukan membunuh pesannya. Oke. Jadi Atau itu mengambil alih akses ke membeli akun gitu betul, ya. diretas. Diretas ya. Betul. Itu juga turun tangan dialami. kemarin baru mengalami itu. Oh, diretas juga ya? Iya, Turun tangan. Turun tangan diretas beberapa. Bisa jadi tapi karena ya nggak tahu iya, juga. iya. Kayaknya memang karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan peretasan itu akhirnya untuk melakukan penipuan, penjual Betul. handphone murah dan akhirnya banyak yang transfer. Iya. Ya nggak tahu lah. Karena seringkali ya bentuk teror, serangan digital dan segala macam itu terjadi karena negara abai terhadap perlindungan atau penegakan hukum. Karena kalau kita tahu secara dominan ketika mengalami teror dan sebagainya itu jarang banget ditindak secara hukum. Oke. Kita tidak tahu siapa pelakunya, pelakunya lepas begitu aja. Namun terjadi berulang kali. Jadi ada pola yang berulang yang tidak dilakukan penegakan hukum oleh negara, yang akhirnya terus terjadi nih sama teman-teman aktivis, Oke. teman turun tangan, teman-teman koalisi masyarakat sipil. Jadi itu ketika tidak ada penegakan hukum yang baik dari negara, akhirnya selalu terjadi nih ke Oke. kita. Jadi kalau saran dari Kontras, kalau misalnya teman-teman yang mengalami ancaman serupa suatu Ya. hari nanti misal, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman saat dia menghadapi hal yang kira-kira mirip dengan yang dialami oleh Kontras? Ya, seringkali kita dari Kontras dan juga koalisi masyarakat sipil, kita juga memberikan saran ketika orang-orang ingin melakukan ekspresinya. Karena kan sebetulnya ekspresi itu kan yang wajib untuk melindungi kan negara. Cuman secara fakta sosialnya kan tidak begitu kan. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Jadi kalau bisa ketika terjadi misalnya serangan digital, terjadi represif, biasanya kita membutuhkan kronologi. Jadi catat secara lengkap kronologinya seperti apa. Oke. Kenapa akhirnya mereka mengalami peretasan, apakah Oke. sebelumnya mereka melakukan kritik terhadap kinerja negara atau dari kebijakan negara, atau seperti apa. Jadi setelah mengumpulkan kronologi, dia melaporkan ke pendamping hukum. Biasanya kan ada pendamping hukum gratis. Ada LBH, lembaga bantuan hukum di berbagai daerah yang melakukan berbagai pendampingan hukum secara gratis. Yang itu juga bisa diakses oleh masyarakat ketika masyarakat mengalami kekerasan Oke. atau misalnya serangan digital. Iya. Jadi setelah mengumpulkan kronologi, mengumpulkan dampaknya apa, dia bisa ke LBH berbagai daerah. Untuk memberikan dimintai masukan tentang proses hukum Proses hukum, dan bisa melakukan misalnya gugatan atau misalnya pelaporan terhadap kepolisian. Iya. Karena kan perlu ada pendamping hukum agar tahu bagaimana pasal-pasal yang terlanggar. Wah, itu kondisinya akan panas tuh kalau kayak gitu. Akan panas, betul. Tapi bagian dari perjuangan. Bagian dari Tapi ada perjuangan yang dingin. Betul. Kopi pejuang. Wah, ini enak ini sepertinya. Ini bagian dari perjuangan yang dingin lah. Wah, sepertinya enak. Iya dong. Kita Udah dicobain. tes dulu kopi pejuang. Iya dulu. Iya dong. Ini gulanya masih di bawah. Kocok dulu. Iya. Ini bikin segar. perjuangan lebih dingin. Wah, makin panas, makin semangat ini. Dingin semangat. Semakin semangat kita ini. Jadi selanjutnya gue tuh pengen tahu apa sih yang bikin Kontras tuh dan teman-teman koalisi masyarakat sipil dan lain-lain
berani melakukan hal itu. Karena ini yang dihadapin nggak kecil loh. Ya. Yang dihadapi negara, yang dihadapi kekuatan besar, sampai berani mendobrak dan akhirnya harus menanggung ancaman atau intimidasi seperti itu. Ya. Apa sih yang bikin kalian tuh teman-teman tuh berani melakukan hal ini? Ya. Jadi Mas Emi, kita kan punya memori kolektif terhadap bahayanya Orde Baru ketika militer masuk ke ranah-ranah sipil. Nah, ternyata saat ini dihidupkan kembali, salah satunya dengan revisi Undang-Undang TNI. Jadi kita menganggap bahwa hadirnya militer dalam ruang sipil ini sangat berbahaya bagi kita, mungkin bagi anak-anak kita atau bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kita ingin mencegah itu, Mas Emi. Jadi kalau kita merasa tidak ada tindakan secara aktif dan langsung, itu kayaknya tidak ada yang bisa nih untuk menghentikan si revisi, seenggaknya memberikan diskursus publik bahwa ini tuh berbahaya. Jadi kita anggap bahwa revisi Undang-Undang TNI berbahaya. Pertama itu mengenai proses legislasinya tadi ya, yang sangat terburu-buru, tidak menggunakan partisipasi publik yang bermakna, lalu juga tiba-tiba ada di prolegnas dan sebagainya. Jadi proses terburu-buru itu merupakan salah satu bentuk preseden bahwa undang-undang ini ketika dia dirancang itu sangat ngaco lah istilahnya. Jadi sangat ngaco, dan itu bisa menjadi presiden ke undang-undang lainnya. Ketika ini dibiarkan, akan banyak undang-undang bermasalah yang dilakukan secara terburu-buru, minim partisipatif dan sebagainya. Kan sekarang akan ada tuh rancangan undang-undang revisi undang-undang Polri, revisi KUH. Ini ada antrian selanjutnya ya. Iya, jadi ada beberapa antrian lagi, Mas Emi. Jadi kalau RUU penyitaan aset ya. Aset itu juga bermasalah itu, karena nggak dibahas-bahas. Padahal itu penting. Padahal itu penting ya. Jadi banyak rancangan undang-undang yang penting, tapi justru tidak disahkan secara cepat. Emang nggak ada instruksi dari presiden kayak tadi soal RUU TNI? Wah, itu dari political will kayaknya belum kita belum melihat. Ada political will langsung yang ditunjukkan secara aktif oleh presiden terkait soal undang-undang yang sebetulnya penting. Ada rancangan undang-undang masyarakat adat, tadi perampasan aset, ada juga ICCPID itu. Jadi ada salah satu revisi rancangan undang-undang atau sebenarnya konvensi undang-undang yang kita dorong, yaitu ICCPID atau Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Itu salah satu yang didorong, yang udah masuk DPR tapi masih stagnan sampai sekarang. Jadi itu mengapa akhirnya kita berani untuk menyuarakan berbagai hal yang menurut kami itu ini walaupun akan berbahaya. Harus menanggung beban atau menanggung akibat suatu hari nanti misalnya. Betul. Itu adalah sebetulnya sih resiko ya. Konsekuensi perjuangan. Cuma lagi-lagi kita tidak membenarkan. Karena harusnya negara kan punya kewajiban tuh untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Cuman karena memang sampai sekarang kita belum melihat itikat baik itu dari negara yang dibuktikan dengan berbagai tindakan kekerasan di dalam masyarakat sipil, akhirnya kita merasa bahwa kita perlu berjuang secara aktif, kolektif, dan juga bersama-sama. Karena kalau misalnya hanya kontras berdiri sendiri, kayaknya kita juga gak kuat, Mas Emi. Jadi makanya ada koalisi masyarakat sipil, ada masyarakat di 69 daerah yang melakukan aksi demonstrasi secara bersama-sama. Itu membuat kita kuat. Iya, apalagi juga kayak gitu itu kan banyak juga dulu pejabat yang menjanjikan bahwa ya korupsi harus diberantas, keadilan. Mereka kan banyak yang ngecapnya seperti itu ya. Betul, Mas Emi. Sekedar ngecap aja. Padahal kecap yang paling enak tuh cuman itu. Kecap SB. Betul. Enggak kecapnya enggak sekedar janji-janji. Tidak janji-janji, langsung ada produknya bisa dicukupi langsung. Jadi mungkin itu aja. Makasih banyak kehadiran. Makasih banyak, Mas Emi. Ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil poin-poin yang asik nih dari Islah, bahwa ya resiko memang besar, tapi ada perjuangan yang perlu dilakukan dan ada resiko yang perlu dihadapi. Tapi itulah seindah-indahnya perjuangan, harus menghadapi resiko yang harus kita tanggung sendiri. Tapi itu juga sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Republik ini dibangun oleh orang-orang yang punya nyali seperti teman-teman Kontras dan teman-teman lain yang melakukan aksi protes. Tidak memilih diam, tapi mereka semua memilih untuk turun tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Emi. Salam buat teman-teman Kontras. Terima kasih banyak. Selamat, semoga sukses terus. Semoga ya selamat itu bukan selamat ucapan selamat ya, tapi semoga selamat. Selamat secara fisik ya. Siap. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.